Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah, para jamaah yang mulia dan segenap yang ikut menyimak acara yang agung ini dari kejauhan tempat melalui media sosial, wabil khusus para panitia penyelenggara yang sungguh kita semua bersyukur kepada Allah atas hidayahnya Allah dan pertolongan Allah yang Allah anugerahkan kepada saudara-saudara kita, hingga dengan senang hati mereka berjuang mewujudkan acara yang agung seperti ini, dan kita bersyukur juga kepada mereka atas kerja mulianya, karena dengan kerja mereka ini hati kita yang bodoh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit menjadi tahu. Hati kita yang sudah tahu namun tersibukkan dengan urusan-urusan keduniawian sehingga lupa kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan acara seperti ini, hati yang lupa ini ingat kembali. Hati kita yang merindukan pertemuan dengan junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan acara seperti ini sedikit terobati. Hati kita yang sedang galau, cemberau, bingung, stres dengan berbagai urusan-urusan di rumahnya masing-masing, di kantornya masing-masing, di pasarnya masing-masing, di tempat kerjanya masing-masing. Dengan acara seperti ini, maka kekacauan, kegalauan, kebingungan hilang, terganti
gantikan dengan kebahagiaan. Dada yang panas menjadi dingin. Maka kita semua bersyukur kepada Allah atas kerja agungnya para panitia, dan kita juga bersyukur kepada panitia. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan di dunia, terkhusus di akhirat. Para jamaah yang mulia, mengenal sosok baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hukumnya fardu, hukumnya wajib. Fahami oleh kita. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ciptaan Allah yang sangat diagungkan oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat disempurnakan oleh Allah, yang sangat diunggulkan oleh Allah di atas semua ciptaannya, dalam segala kebaikannya, zahirnya dan batinnya, dari awal penciptaannya sampai tiada batasannya. Kalau kita menggali makna-makna wahyu Allah dalam Quran dari awal sampai akhir, maka pasti kita akan menemukan betapa banyak sekali keagungan-keagungan, keistimewaan junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diceritakan oleh Allah. Banyak sekali pujian-pujian Allah kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak sekali ikrar Allah tentang kebesaran keagungan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam wahyunya tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan matanya, Allah sebutkan hatinya, Allah sebutkan juga punggungnya, kan? Allah sebutkan juga dadanya. Alam nasyrah laka sadra. Terusnya kesananya, wa wada'na anka alladzi anqadha sadrak, dada, dhahrak, punggung. Dada siapa? Bukankah ini dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu punggung siapa? Bukankah ini punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala ta'du aina, dua mata siapa? Bukankah ini yang disebut oleh Allah dua matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. La amru, umur siapa yang dijadikan alat sumpah oleh Allah, di mana umur siapapun ciptaan Allah tidak ada yang dijadikan alat sumpah oleh Allah, di mana Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, kecuali hanya umurnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah
Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersumpah dengan negeri. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Lalu negeri yang mana yang dijadikan sumpah oleh Allah adalah negeri di mana baginda Rasulullah SAW bersemayam, hadir di negeri tersebut karena dihadiri Nabi, karena Nabi ada di situ, maka tempat itu, negeri itu dijadikan alat sumpah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah, adakah panggilan kepada Nabi, seruan kepada Nabi dengan menyebut nama Nabi dalam Quran? Kita tidak akan pernah menemukannya. Tapi ketika Allah menyeru Rasul-Rasul lain, Allah sebut namanya. Ya Adam uskun, Ya Adam, Ya Musa, Ya Isa. Kan? Rasul-Rasul disebut namanya oleh Allah, tapi Nabi kita tidak pernah disebut namanya Ya Muhammad. Tidak. Yang ada adalah pangkatnya yang dipanggil. Ya ayuhan Nabi, wahai sang Nabi. Ya ayuhan Rasul, wahai sang Rasul. Allah, kalau kita ungkap, tidak akan mungkin satu majlis, dua majlis, tiga majlis, 10, 20, 30 majlis dan seterusnya untuk bisa mengungkap keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah yang oleh ulama dipindahkan, dimasukkan ke dalam kitab-kitab maulid tentang keagungan, keunggulan, keterpujian, keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua mengambil dari Quran, itu pun juga hanya sebagian kecil sekali. Karena bagaimana nanti membacanya? Siapa yang mampu membacanya? Kitab-kitab maulid disusun oleh ulama ahli hadis, ahli tafsir, hanya secuil saja daripada keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar bisa dibaca oleh umat Islam, agar bisa dinikmati oleh umat Islam, agar bisa menghibur hati umat Islam, agar bisa sedikit mengobati kerinduan umat Islam kepada nabinya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar mampu umat Islam membacanya. Karena kalau dituangkan apa yang ada dalam Quran tentang keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan cukup waktunya untuk dibicarakan. Lalu siapa yang mampu membicarakannya? Maka kita semuanya, jangan ada yang menganggap bahwa dalam kitab-kitab maulid ulama hanya tahu tentang keagungan Nabi segitu saja. La, tidak. Atau keagungan Nabi itu hanya yang ada dalam kitab-kitab maulid saja. La, tidak. Hanya yang ada dalam kitab-kitab tarikh saja. La, tidak. Tidak akan ada yang mampu menuliskan keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ulama mengatakan, andai kata semua manusia dan bangsa jin dan seluruh malaikat Allah semua disuruh menuliskan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu semua lautan yang ada di muka bumi dijadikan tintanya,
Semua pepohonan dan ranting-rantingnya dan rumput-rumputannya semua dijadikan ballpointnya. Dan semua manusia dan bangsa jin dan malaikat disuruh menuliskannya sampai hari kiamat. Ingat, yang habis adalah yang menuliskannya. Yang habis adalah hari-hari dunianya. Sementara keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih debunya yang bisa tertulis. Itulah keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Salah satu tetesan dari keagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirlah para wali yang begitu hebatnya, lahirlah para ulama yang begitu hebatnya, lahirlah para syuhada yang begitu hebatnya, lahirlah para solihin yang begitu hebatnya, serendah-rendahnya lahirlah muslimin muslimat, mukminin mukminat di masyrik, di maghrib, di mana-mana. Lahirlah pesantren-pesantren Islam, lahirlah majlis-majlis ta'lim, madrasah-madrasah Islam, sekolah-sekolah Islam, universitas Islam. Lahirlah masjid-masjid di muka bumi ini. Itu semua debu dari keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allah. Lahirlah karomah-karomah, bahkan para ulama mengatakan keagungan, kedudukan, kepangkatan seluruh nabi dan rasul semuanya, dan malaikat semuanya, dan mukjizat para nabi, para rasul semuanya alaihi salatu wassalam, itu semua bagian dari tetesan keagungan Sayyidina Muhammad. Allah, bagaimana mungkin kita bisa menceritakan keagungan Nabi seluruhnya? Bayangkan oleh kita semua. Pahami oleh kita semua. Maka majlis ini adalah majlis kebanggaan kita semua. Umat Islam dari masyrik sampai maghrib pada merayakan dan mengagungkan, mensyukuri kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad, mengagung-agung Sayyidina wa Maulana Muhammad, memuji-muji Sayyidina wa Maulana Muhammad, bersolawat salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, bertawassul dengan kebesaran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kata oleh kita, itu merupakan kebanggaan kita umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ini sedang berbangga-bangga, bangga menjadi umat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kita tidak dijadikan umat Rasul A, B, C, D, tidak dijadikan umat Nabi A, B, C, D, lah tidak, tapi kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad. Bangga apa tidak? Bersyukur apa tidak? Maka acara seperti ini bagian daripada acara berbangga-bangga dan acara berbahagia, acara tasyakkur bin nikmah atas nikmat terbesar, yakni diciptakannya, dilahirkannya, diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kita dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kita mendapatkan berbagai anugerah dari Allah di dunia, di kubur, dan di akhirat lewat wasilah Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga kumpulan kita sesaat mengenang, mengingat, memuji, bersalawat salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Nanti berwujud syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Berwujud
keridhaan Allah dan ampunan Allah dan sayangnya Allah kepada kita semua. Berwujud doa kita dikabulkan oleh Allah semuanya. Insya Allah berbahagialah. Di dunia kita berbahagia dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kangjeng Nabi Muhammad juga bahagia dengan kita semuanya. Semoga kita dikumpulkan dengannya, didekatkan dengannya, kita mendapatkan syafaatnya, mata kita yang hina bisa memandang keagungan wajahnya dengan penuh keridhaannya kepada kita semua, baik dalam mimpi maupun di waktu terjaga, baik di dunia maupun di alam kubur, lalu di akhirat kelak kita berkumpul di bawah bendera Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Lalu kita dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab, dengan syafaat dan kasih sayang dan perhatian khusus dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ini adalah harapan, tapi harapan bukan hal yang mustahil. Harapan ini harapan kepada hal yang sangat-sangat mungkin, karena Nabi kita dikasih kemampuan oleh Allah bisa memberikan syafaat kepada seluruh makhluk nanti yaumul qiyamah. Berharaplah, ingat, berharaplah, penuhi dada kita dengan harapan yang besar, yang penuh dengan rasa optimis kepada syafaat baginda Rasulullah SAW. Karena kita berharap bukan berharap kepada sesuatu yang mustahil, tapi berharap kepada sesuatu yang sangat mungkin. Sangat mungkin gimana? Bukankah Nabi yaumul qiyamah dikasih kekuasaan oleh Allah bisa memberikan syafaat kepada semua makhluk? Ya, kalau begitu berarti harapan kita sangat-sangat mungkin dikabul. Semoga dikabul oleh Allah, ya. Dan dari Buya tidak akan lama-lama, ya. Kalau Buya tidak lama, tapi kalian kan sudah lama-lama, ya. Kita tutup dengan doa bersama, ya. Semoga hasil daripada kumpulan ini menjadi keberkahan dalam hidup kita, menjadi husnul khotimah ketika mati kita, menjadi syafaat di akhirat kita, ujungnya menjadi pertemuan dan perkumpulan dengan Nabi SAW di surga Firdaus A'la. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'in jami'i sahabat al-qaraba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka la hadarna qira'atan maulid nabikal karim fa'afid alaina bi barakatihi libasal izz wa takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bi na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabiy mustafa wa ali hadis sidqi wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyikal mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar afir 'anna dhunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wa husna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahum fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min sirri amalina fil ilani wal israr warhamna bi rahmatika waghfir lana innaka antal ghafurur ghafur ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.